Pernahkah kamu membayangkan jika pemukiman yang berada di sepanjang sebuah sungai bisa berdiri menjadi sebuah negara merdeka? Iya, negara, bukan kota ataupun provinsi. Di Afrika Barat, ada negara yang dikenal dengan sebutan pantai yang tersenyum. Ini dia negaranya, Gambia. Padahal jika dilihat dari bentuknya, tidak seperti bentuk senyum umumnya ya. Atau mungkin senyum yang seperti ini. Gambia adalah negara terkecil di daratan Afrika. Bentuk negara ini mencerminkan sungai Gambia yang berkelok-kelok. Gambia memiliki lebar kurang dari 50 km pada titik terlebarnya, dengan luas total mencapai 11.295 km persegi, sedikit lebih luas dari Pulau Sumba yang ada di Indonesia. Sekitar 1.300 km persegi atau 11,5% wilayah Gambia tertutup oleh air. Gambia adalah negara di Afrika Barat, terletak di sebelah timur Samudra Atlantik dan dikelilingi oleh negara tetangganya, yakni Senegal. Meskipun memiliki wilayah yang kecil, namun Gambia merupakan salah satu negara terpadat di Afrika. Dilansir dari World Matters, Gambia memiliki jumlah populasi mencapai 2.586.630 jiwa di tahun 2023, dengan kepadatan penduduk sekitar 239 orang per kilometer persegi. Beberapa kota terletak di hulu sungai. Tetapi, kebanyakan orang Gambia tinggal di pedesaan. Kelompok etnis utama mirip dengan yang ada di Senegal dan terdiri dari mayoritas Malinke dan juga termasuk suku Wolof, Fulani, Diola, dan Soninke. Seperti yang terlihat di peta ini, bagaimana bisa negara Gambia hampir terkurung sepenuhnya oleh Senegal? Mengapa wilayah ini berdiri sebagai negara? Padahal pada dasarnya, wilayah ini hanya mencakup sekitar sungai. Wilayah Gambia dan Senegal terbentuk dengan latar belakang yang berbeda. Ada dua sungai yang perlu diingat di sini, yakni Sungai Gambia dan Sungai Senegal. Sungai Senegal sebagian besar mengalir ke utara, membuat perbatasan antara Senegal dan Mauritania dan berakhir di Saint Louis. Sedangkan Sungai Gambia lebih banyak berkaitan dengan sejarah, sehingga terbentuklah perbatasan antar negara tersebut. Sejarah Gambia terkait erat dengan negara tetangganya, Senegal. Seperti yang dilansir dari Britannica, pemisahan Gambia dan Senegal terjadi pada akhir abad ke-19. Hingga saat itu, wilayah tersebut disebut sebagai Senegambia. Catatan tertulis pertama tentang wilayah Senegambia berasal dari para pedagang Arab pada abad ke-9 dan ke-10. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, pada abad pertengahan, kawasan ini merupakan perdagangan jalur Trans-Sahara yang diperintah oleh Kekaisaran Mali. Jalur perdagangan Trans-Sahara terbentang dari Afrika Utara ke Afrika Barat. Di rute ini, karavan atau kereta para pengembara yang terdiri dari lebih dari 1.000 unta akan membawa barang melintasi Sahara. Emas, budak, garam, dan kain diperdagangkan di sepanjang rute. Demikian pula benda-benda seperti bulu burung unta dan senjata Eropa. Dahulu, pada saat Senegambia masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Mali, yang paling terkenal adalah penguasanya, yakni Mandinka Mansa Kankan Musa, yang membawa wilayah kekuasaannya mendapatkan pengakuan dunia karena kekayaan, beasiswa, dan kesopanan rakyatnya yang luar biasa. Selain itu, sarjana dan pengelana dari Afrika Utara, yakni Ibnu Battuta, pernah mengunjungi Kekaisaran Mali pada tahun 1352 dan berkata tentang penduduknya, bahwa orang-orang di wilayah ini memiliki banyak kualitas yang mengagumkan dan mereka membenci ketidakadilan. Kekaisaran Mali ini bertahan hingga awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1610. Setelah itu, kekaisaran tersebut terpecah menjadi 3 kekuasaan, menjadikan di tahun-tahun berikutnya, wilayah Senegambia silih berganti berada di bawah kekuasaan beberapa kerajaan di Afrika, seperti Kekaisaran Songhai.
Orang Eropa pertama yang mengunjungi Sungai Gambia adalah orang Portugis pada abad ke-15, yakni tahun 1445. Mereka mencoba menetap di tepi sungai, tetapi tidak ada pemukiman besar yang didirikan. Orang-orang Portugis ini juga mendirikan stasiun perdagangan di sana. Meski 100 tahun kemudian, stasiun itu terbengkalai dan mulai ditinggalkan. Pada tahun 1588, penggugat tata Portugis Antonio Prior de Carto menjual hak perdagangan eksklusif di Sungai Gambia kepada pedagang Inggris. Surat paten dari Ratu Elizabeth I mengkonfirmasi hibah tersebut. Kemudian pada tahun 1618, Raja James I dari Inggris memberikan piagam kepada sebuah perusahaan Inggris untuk berdagang dengan Gambia. Sebelum adanya hak piagam perdagangan pun banyak para pedagang Inggris Raya yang berusaha memulai perdagangan di wilayah Gambia. Mereka datang ke Gambia karena ada yang melaporkan bahwa wilayah tersebut adalah sungai perdagangan rahasia dan kekayaan yang disembunyikan oleh bangsa Portugis. Beberapa tahun kemudian, pada awal abad ke-17, Prancis yang juga tertarik dengan apa yang disebut kekayaan tersembunyi itu juga berusaha menduduki wilayah Gambia, namun gagal. Begitu pula dengan ekspedisi Inggris Raya pada tahun 1618 hingga 1621 di bawah pimpinan Richard Jepson yang juga berakhir dengan kegagalan dan mengakibatkan kerugian besar. Pada tahun 1651, kolonisasi Koronian di Gambia juga dimulai, yaitu kolonisasi yang dilakukan Kadipaten Korlan dan Semigalia yang sekarang disebut Latvia. Mereka membangun benteng James Island sekitar Sungai Gambia. Hal ini menyebabkan Inggris mengungsi ke bagian lebih dalam lagi di Sungai Gambia. Tahun-tahun berikutnya, Gambia kedatangan kapal Prancis dan ada pula raja dan perompak Afrika. Mereka terus mengancam Inggris untuk menyingkir dari wilayah yang dikuasainya sekarang. Sekitar tahun 1661, beberapa bagian Gambia seperti Pulau St. Andrews di Sungai Gambia termasuk Benteng Jacob dan Pulau St. Mary yang sekarang adalah Banjul dan Benteng Gillifrey yang tadinya berada di bawah kekuasaan Kadipaten Korlan telah dibeli oleh Kekaisaran Inggris. Koloni secara resmi diserahkan ke Inggris pada tahun 1664. Inggris secara perlahan namun pasti terus bergerak ke hulu sungai, dan akhirnya pada tahun 1820, seluruh wilayah ini dinyatakan sebagai protektorat Inggris Raya dan diklasifikasikan sebagai koloni mahkota pada tahun 1888. Sedangkan Prancis yang sudah memperebutkan wilayah di Sungai Gambia ini selama 1,5 abad dengan Inggris, akhirnya harus menyingkir ke wilayah utara dari Sungai Gambia. Sebagai hasil dari konferensi di Paris pada tahun 1889. Prancis menyerahkan kendali atas Sungai Gambia ke Inggris Raya, sedangkan Prancis sendiri menguasai wilayah di Saint Louis, Gorée, dan wilayah sekitar Sungai Senegal. Gambia resmi menjadi koloni kerajaan Inggris yang disebut British Gambia. Pada tahun 1901, Gambia menerima dewan eksekutif dan legislatifnya sendiri dan secara bertahap berkembang menuju pemerintahannya sendiri. Menyusul kesepakatan antara pemerintah Inggris Raya dan Gambia pada Juli 1964, akhirnya Gambia memperoleh kemerdekaan pada 18 Februari 1965 sebagai negara persemakmuran Inggris Raya. Sedangkan Senegal di bawah kolonial Prancis berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 4 April 1960. Setahun sebelum merdeka, yakni 4 April 1959, Senegal bersama dengan Sudan Prancis bergabung membentuk sebuah negara federasi yang diberi nama Federasi Mali. Namun, federasi baru ini hanya dapat bertahan selama 1 tahun, di mana Senegal dan Sudan Prancis masing-masing mendeklarasikan kemerdekaannya pada 4 April 1960 untuk Senegal dan 20 Juni 1960 untuk Sudan Prancis yang kemudian mengubah namanya menjadi Republik Mali. Gambia dan negara tetangganya, Senegal, juga pernah membahas penyatuan di antara kedua negara tersebut.
Sehingga dibentuklah Konfederasi Senegambia antara Senegal dan Gambia yang didirikan pada 1 Februari 1982. Konfederasi tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan kerjasama antara kedua negara, tetapi dibubarkan oleh Senegal pada 30 September 1989 melihat Gambia tidak ada inisiatif untuk menyatukan dua negara. Pembubaran Konfederasi Senegambia tidak membuat hubungan antar kedua negara tersebut renggang. Mereka bekerja sama di bidang pembangunan ekonomi dan pertahanan, serta telah menghapuskan berbagai rintangan tarif di antara kedua negara tersebut untuk mempermudah perjalanan melewati perbatasan negara. Hubungan dekat antara Gambia dan Senegal juga dapat dilihat pada tahun 2017 lalu. Pasukan Senegal memasuki perbatasan Gambia guna mendukung Adama Barrow, presiden yang memenangi pemilihan umum pada 1 Desember 2016. Namun, presiden terpilih belum kunjung menjabat karena presiden sebelumnya, Yahya Jammeh, menolak lengser. Presiden Yahya Jammeh diketahui telah memimpin Gambia selama 22 tahun lamanya. Akibat pertikaian politik yang terjadi di Gambia tersebut, membuat ribuan warga Gambia mengungsi dan meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju negara tetangganya, yakni Senegal. Gambia pada dasarnya adalah negara pertanian. Kacang yang merupakan tanaman utamanya dan lebih banyak ditanam daripada tanaman pangan yang dibutuhkan. Bahkan, 80% dari jumlah ekspornya didominasi oleh kacang. Hal itu mengakibatkan Gambia harus mengimpor beberapa jenis makanan pokok dari luar negeri. Gambia tidak memiliki mineral yang berharga, sehingga praktis tidak memiliki industri besar. Hanya terdapat industri pemintalan, pembuatan pakaian, penggilingan padi, pengilangan minyak kacang, perusahaan minuman ringan, dan penangkapan ikan lokal yang agak kecil. Kalau menurut kamu, apakah sebaiknya Gambia dan Senegal bersatu saja menjadi satu negara merdeka atau tidak?